Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Hai semua, balik lagi dengan aku Dr. Sarah di Health Series. Apa kabar kalian semua? Aku berdoa semoga teman-teman Rohen Sarah dalam kondisi yang sehat, apalagi di tengah kondisi di Indonesia yang sudah kena nih ya virus corona. Jadi virus corona bukan hanya di negara-negara seperti di China atau seperti yang kita tahu ada di Italia, Amerika, Korea Selatan, tapi juga sudah masuk ke Indonesia. Oke, kalau kalian belum tahu apa itu virus corona atau COVID, yaitu coronavirus disease, kalian boleh cek di video kita yang sebelumnya. Di situ aku sudah menceritakan panjang lebar asal mula dari virus corona sampai gejala-gejalanya, jadi kalian bisa tonton di situ sebelum masuk ke video yang ini. Nah, kali ini aku mau sedikit curhat ya, atau mungkin menceritakan pengalaman yang terjadi dari sisi tenaga medis, karena memang kebetulan aku bekerja atau praktek di rumah sakit swasta. Memang bukan rumah sakit rujukan untuk COVID, tetapi rumah sakit ini ikut menampung pasien-pasien ODP atau PDP. Kalau kalian belum tahu, ODP itu orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Itu kita tangani dulu sementara kita mencari rumah sakit rujukan. Untuk saat ini sih rumah sakit rujukan di Indonesia sudah mencapai 132 rumah sakit gitu ya. Tetapi tentu saja untuk mencari rujukan itu kan tidak mudah gitu kan, makanya kita tangani terlebih dahulu. Oke, sekarang aku mau menceritakan bagaimana kondisi nih tenaga medis di Indonesia dalam menangani pandemi ya, atau wabah virus corona yang sudah semakin meluas. Jadi bisa dikatakan bahwa tenaga medis baik itu dokter maupun perawat dan tenaga medis lainnya ya, kayak petugas laboratorium, petugas radiologi, itu menjadi istilahnya apa ya, garda terdepan gitu, atau orang-orang yang langsung kontak dengan orang-orang yang menjadi suspek COVID ya, kita sebut saja. Nah, apa yang terjadi pada saat mereka menangani, tentu saja akan ada resiko besar mereka akan terpapar virus corona itu. Dan sebetulnya sebagai garda terdepan itu harus dilindungi oleh alat-alat kayak orang mau perang nih, tentara kan perlu kayak apa, tembakan atau mungkin perisai atau apa gitu. Sedangkan kondisi yang saat ini APD-nya atau alat pelindung dirinya itu sangat-sangat terbatas gitu ya. Harusnya kan ada jumpsuit gitu ya, atau hazmat namanya, terus ada face shield atau pelindung wajahnya, ada google-nya, ada maskernya gitu. Pokoknya lengkap dari atas sampai bawah, sampai sepatu pun tuh juga ada yang khusus. Tapi kondisi saat ini bagaimana? Nggak semua rumah sakit itu memiliki alat pelindungan diri yang memadai. Bahkan banyak banget yang sedikit kreatif dengan menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang ada untuk bisa menciptakan APD, sehingga pada saat menangani pasien pun diharapkan bisa memproteksi dirinya sendiri. Ada yang menggunakan jas hujan bahkan sebagai pengganti jamnya, padahal kan itu sangat-sangat tidak tidak proporsional gitu dalam yang dipakai sebagai alat pelindung diri. Betul-betul menjadi perhatian yang besar baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Karena apa? Karena kalau kalian pernah dengar atau lihat berita nih, ada orang-orang yang bahkan menggunakan alat pelindung diri lengkap gitu untuk jalan-jalan, untuk kayak sekedar belanja di pasar atau mungkin main-main di taman, itu menggunakan alat pelindung diri lengkap. Itu salah besar. Sebagai garda terdepan, para dokter itu ada yang ditugaskan di meja penapisan. Kalau di rumah sakit aku, jadi ada satu meja khusus untuk penapisan, dimana kita kan nggak mungkin tuh ngeblok pasien yang mau datang. Pasti kan mereka
datang bukan sekedar karena mereka mau memeriksakan diri karena COVID. Pasti ada juga yang karena mau kontrol, memang rutin bulanan, atau yang pos operasi pasti mereka harus kontrol gitu kan. Jadi setiap pasien yang datang itu harus melewati meja penapisan. Apa aja sih yang terjadi di meja penapisan itu? Yaitu ada anamnesis atau tanya jawab. Jadi mereka diberikan satu lembar kertas yang berisi ada tidak keluhan seperti demam, batuk pilek, atau nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan faktor resiko kontak. Kontak itu pertama mereka apakah dalam 2 minggu terakhir atau 14 hari terakhir itu baru saja pulang bepergian dari negara Cina atau dari negara-negara yang memang terkonfirmasi sudah terjangkit virus corona, atau sekarang tuh bukan lagi dari luar negeri tapi Indonesia sendiri itu sudah menjadi seperti local transmitted. Jadi kota-kota di Indonesia disebut saja ya kayak di Bekasi atau di Jakarta itu menjadi kota-kota sebagai penularan virus corona kayak gitu ya. Karena di awal Maret itu kasus pertama corona di Indonesia yaitu adanya di Jakarta. Oke, tadi aku bilang di meja penapisan ya. Jadi pasien datang tuh pasti akan diberi pertanyaan seperti itu. Aku sangat berharap sekalian semua ya sebagai masyarakat awam gitu, kalau misalnya kalian mau datang baik ke rumah sakit atau mungkin ke klinik, puskesmas gitu ya, pada saat kalian itu ada di meja penapisan, tolong beri informasi yang sejujur-jujurnya, jangan menutup-nutupi gitu ya. Kalau misalnya kalian memang ada gejala seperti itu, misalnya demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan maupun sesak nafas, tolong bilang. Kalau kalian juga baru bepergian dari luar kota, luar negeri bahkan, juga tolong bilang supaya kita dapat menjaring lebih banyak orang sehingga lebih cepat untuk kita tangani daripada kalian diam-diam atau mungkin nggak mau ngaku takut dianggap ODP atau bahkan PDP, maka kalian tuh sebenarnya sudah menjadi pembawa dari virus corona itu. Oke, nah sebenarnya garda terdepan itu sebenarnya bukan tenaga medis harusnya, tapi kalian sendiri atau masyarakat sendiri itu sebagai garda terdepan. Jadi kalian tuh yang harus memproteksi. Kalau kalian itu tidak sakit, maka tentu saja tenaga medis kan juga tidak akan menangani pasien-pasien yang jauh lebih banyak lagi. Oke, kalian sudah tahu di berita bahwa sampai saat aku membuat video ini di tanggal 24 Maret itu sudah mencapai 686 kasus positif virus corona. Dan sungguh sangat menyedihkan. Di berita juga mungkin kalian juga sudah banyak mendengar bahwa ada 6 orang dokter yang meninggal karena terpapar virus corona pada saat menangani pasien. Wow, sebagai dokter tentu saja berita ini sangat menyedihkan ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin pertama mereka kewalahan dalam menangani banyaknya pasien-pasien yang berdatangan sehingga mereka kelelahan gitu ya. Terus yang kedua karena juga itu lagi APD yang kurang, alat pelindung diri yang kurang memadai, kurang banyak kayak gitu, karena stoknya sendiri itu sudah sangat menipis gitu ya. Ada yang cuman cukup untuk beberapa hari ke depan, jadi tidak tahu minggu depannya itu pakai APD apa gitu. Akhirnya mereka berkreativitas sendiri gitu untuk membuat alat pelindung diri seperti yang tadi sudah aku jelaskan. Padahal yang namanya sarung tangan atau yang glove atau alat pelindung diri gitu ya, itu sebetulnya lebih diperuntukkan tenaga medis pada saat menangani. Kalau untuk masyarakat seperti sarung tangan, alat pelindung diri, baju pelindung diri itu sebenarnya tidak perlu
gitu ya. Kalian cukup dengan pakai masker, oke, boleh. Terus cuci tangan nih ya, bayangin kalian menggunakan sarung tangan gitu ya, kalian cuman merasa diri kalian itu yang aku udah terproteksi, aku nggak akan kena ini, padahal kalian sendiri nanti yang sebagai pembawa virus itu. Kalian misalnya sudah pakai sarung tangan, terus kalian pegang makanan, terus kalian ke toko, kalian pegang yang lain, terus kalian buka gagang pintu, terus buka pintu mobil dan sebagainya gitu ya, kalian sebagai penyebar, kalian megang uang juga gitu, tapi tidak melakukan cuci tangan, sama aja itu tangan kalian itu yang sebagai pembawa virus corona itu sendiri ya. Jadi aku sarankan jangan menggunakan sarung tangan medis untuk keperluan kalian sehari-hari. Kalian cukup cuci tangan, atau kalau misalnya tidak ada tersedia air mengalir dan sabun, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Satu lagi nih, kalian juga tidak perlu yang namanya memborong seperti masker. Kita tahu ya untuk sekarang tuh stok masker sudah tidak ada di toko-toko atau di apotek, itu sangat-sangat sulit untuk mencarinya gitu ya. Kalaupun ada itu harganya sangat mahal, apalagi di e-commerce itu harganya sudah sampai gila-gilaan ya, ada sampai 10 kali lipat dari harga normal kayak gitu. Jadi tolong untuk kalian yang merasa menimbun masker atau menimbun hand sanitizer, tolonglah itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama ke fasilitas kesehatan seperti di klinik, rumah sakit. Bagaimana cara untuk mengurangi penularan? Yaitu dengan, kalau kalian dengar istilah social distancing, nah itu adalah memberi jarak antara satu orang dengan orang yang lain itu kurang lebih 1 sampai 2 meter jauhnya gitu ya. Diharapkan dengan adanya penjarakan, virus corona itu tidak akan menular ke orang lain gitu. Jadi kalau kalian yang sudah mendapatkan kesempatan untuk work from home, jadi bisa kerja di rumah, tolonglah di rumah saja gitu ya, hashtag di rumah aja gitu. Kalau misalnya kalian tidak mendapatkan kesempatan untuk kerja dari rumah gitu ya, jadi memang kalian harus masuk setiap hari, berarti kalian harus menjaga supaya kalian tidak tertular virus corona. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama, sebelum kalian berangkat kerja tentu menggunakan masker gitu ya sebelum bepergian. Kemudian kalian juga harus menjaga kesehatan diri sendiri. Caranya banyak, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, kalau perlu dengan tambahan suplemen vitamin gitu ya, multivitamin apapun gitu boleh kalian konsumsi. Kemudian olahraga yang cukup ya, istirahat juga harus cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian pada saat kalian sudah keluar dari rumah juga, kalau misalnya ada hand sanitizer, kamu simpan nih di dalam tas. Jadi ketika kalian harus memegang alat-alat di transportasi umum misalnya atau di tempat umum, kalian bisa langsung menggunakan hand sanitizer. Kemudian untuk kalian yang menggunakan kendaraan umum pun, kalau bisa jaga jarak gitu ya. Kalau sekarang sih sudah ada peraturan untuk menjaga jarak. Jadi kalau kalian naik kereta atau MRT, terus naik bis Transjakarta ataupun apapun ya alat transportasi kalian, usahakan ada jaga jarak 1-2 meter. Kemudian ketika kalian sudah sampai di tempat kerja, langsung ya kalian cuci tangan dulu, karena kan mungkin kalian sudah pakai hand sanitizer beberapa kali. Nah itu harus dibilas dengan sabun dan air mengalir supaya tangan kalian bersih. Jadi hand sanitizer itu tidak mampu membunuh kuman 100% gitu. Jadi kalian harus dengan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian pada saat kalian pulang dari tempat kerja, usahakan kalian ganti baju dulu. Kalau bisa mandi di tempat kerja, mandi dulu supaya kalian tidak membawa virus ataupun kuman-kuman lainnya ke rumah gitu ya. Jadi kalian sudah menggunakan baju yang bersih.
ketika kalian sudah sampai di rumah, jangan langsung berinteraksi dengan orang-orang rumah gitu. Kalian mandi dulu gitu. Kalian harus mandi, ganti baju yang bersih. Gak apa-apa mandi berulang kali, harus ganti baju yang bersih supaya tidak menularkan virus ke anggota keluarga di rumah. Apalagi kalau kalian memiliki anak kecil, bayi, bahkan ada orang tua, terutama yang sudah di atas 60 tahun, mereka adalah orang-orang yang rentan terkena virus corona. Oke, dan yang terakhir adalah harapan kami sebagai tenaga medis adalah yang pertama, kalian menjaga kesehatan kalian dulu ya, supaya tidak semakin banyak kasus positif COVID di Indonesia. Jangan sampai spekulasi atau mungkin perhitungan orang-orang kalau misalnya di akhir bulan April nanti akan terjadi lonjakan bisa sampai 2 kali lipat lebih banyak dibanding yang sekarang yang sudah ada gitu ya. Yang kedua, harapannya adalah akan semakin banyak rumah sakit yang dijadikan rujukan gitu ya. Tidak hanya semakin banyak sih rumah sakit yang dijadikan rujukan, tetapi fasilitasnya pun harus diperhatikan gitu ya. Terutama alat pelindung dirinya itu juga harus dicukupkan gitu, supaya pada saat nanti kami menangani kasus-kasus ini, kami dapat menanganinya secara baik. Baru-baru ini aku mendengar berita bahwa pemerintah telah membuat rencana untuk memberikan insentif bagi para tenaga medis yang menangani langsung pasien-pasien terkonfirmasi positif virus corona. Menurut aku sih ini adalah suatu hal yang sungguh baik gitu ya, karena ya harus diperhatikan lah kesejahteraan bagi tenaga medis itu, karena kasusnya kan makin lama makin meningkat gitu ya. Tentu saja harus ada pemerintah yang memperhatikan gitu, baik secara insentifnya ya dan lainnya gitu, juga kesehatannya sih. Jadi tes rapid gitu ya itu juga diperlukan sih untuk tenaga medis, karena kalau kita menangani pasien pasti kan ada resiko besar ya, tadi aku bilang ya, pasti ada resiko akan terpapar juga. Jadi kalau bisa memang di setiap rumah sakit itu ada tes bagi para tenaga medis, supaya kalau memang misalnya ada yang positif langsung dapat ditangani dan digantikan oleh yang lain. Seperti itu. Oke, jadi segitu dulu ceritaku, pengalamanku maupun curhatan di sisi medis ya, di sisi tenaga medis. Aku harap kalian semua setelah mendengar ini semakin sadar untuk jaga kesehatan, kemudian untuk berbagi kalau kalian memiliki stok, misalnya tadi yang aku bilang masker atau sarung tangan dan lain-lain, atau hand sanitizer, bolehlah kalian mendonasikannya. Atau kalau misalnya memang kalian tidak punya stok seperti itu, mungkin juga berupa dana bisa kalian salurkan ke rumah sakit, karena aku tahu di sosial media sudah banyak sekali pihak-pihak yang mencantumkan, bisa kirim ke sana. Oke, semoga Indonesia segera, bukan hanya Indonesia ya, tapi di seluruh dunia segera terbebas dari pandemi virus corona. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh dong untuk di subscribe, di like, komen di bawah. Misalnya kalian mau pembahasan mengenai penyakit apa lagi, atau mungkin update tentang virus corona, boleh kalian tanya-tanya di situ. Dan juga di-share ke semua media sosial kalian, supaya semua orang bisa lebih aware terhadap virus corona ini. Oke, see you, God bless you.